Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan praktek mengujikan validitas menggunakan SPSS versi 23. Kalau aplikasi yang lain hampir sama saya kira. Nanti tinggal menyesuaikan. Di sini saya akan mempraktekkan 3 cara pengujian. Yang pertama yaitu uji validitas menggunakan product moment. Yang kedua yaitu menggunakan correlated item total correlation. Yang ketiga yaitu uji reliabilitas. Yang pertama, langkahnya yaitu kita akan mempraktekkan pengujian uji validitas menggunakan product moment. Silahkan buka lembar kerja Excel. Kalau tadi saya memberikan soal dalam berupa bentuk format yaitu Word, silahkan copy tabelnya dan dimasukkan di Excel. Kalau sudah, tadi kan belum ada sumnya atau jumlahnya, silahkan dijumlahkan. Oke, di sini saya akan menambahkan simbol. Oke, kalau sudah baru dijumlahkan, langsung menggunakan auto sum, ini langsung bisa. Kalau sudah tinggal ditarik, saya kira nanti kalau teman-teman punya cara instan atau cara-cara yang lebih cepat dalam menggunakan Excel atau penggunaan Excelnya lebih expert, itu akan lebih cepat juga. Nah, kalau data ini sudah, silahkan teman-teman buka lembar kerja SPSS-nya. Oke, lembar kerja SPSS yang masih kosong. Kita kembali lagi ke Excel. Kalau sudah terbuka, silahkan copy data yang ada di Excel dari sini sampai sini. Copy langsung kita masukkan di SPSS. Tapi perlu diamati bahwa data dimasukkan ya. Silahkan diamati dulu di bagian data view dan variable view. Untuk data itu silahkan dimasukkan di data view. Terus diklik di angka satunya paling pojok, kolom dan baris paling pojok atas kiri, langsung dipastekan. Nah, ini nunggu loading dulu. Kalau sudah, kita kembali lagi ke Excel. Oke, perlu saya jelaskan bahwa di sini responden saya gunakan dalam uji validitas untuk menguji validitas instrumen berupa kuesioner budaya kerja itu sejumlah 30 responden dengan jumlah item yaitu ada 18 item. Kalau sudah, nanti ini kan sudah di sini nih. Data sudah masuk di data view. Silahkan klik ke variable view. Nah, setelah klik di variable view, tuliskan setiap item codingnya. Kalau ini kan item 1. Jadi di sini teman-teman nggak bisa di variable view ini kita di bagian name ini ngasih spasi itu nggak bisa. Ataupun simbol-simbol lain kecuali underscore. Itu bisa. Dan itu harus diinputkan secara manual. Kalau pengen cepat, teman-teman balik lagi ke Excel, di lembar kerja sampingnya dituliskan item underscore 1, terus tarik sampai jumlah itemnya 18. Kalau ini kan 18. Di copy, ini cara yang lebih instan ya. Terus diklik yang paling atas seperti ini, langsung dipastekan. Untuk yang paling bawah, kita balik lagi untuk ngecek ya. Ini adalah skor totalnya. Berarti langsung ditulis skor underscore total. Oke. Langsung balik lagi ke data view. Nah, setelah ke data view, ini baru kita bisa melakukan pengujian. Uji validitas yang pertama yaitu dengan melakukan uji validitas product moment. Langkah-langkahnya yaitu silahkan teman-teman nanti klik analyze. Setelah klik analyze, teman-teman tarik kursornya ke bawah yaitu ke correlate. Setelah correlate, langsung geser ke bagian kanan, klik bivariate. Setelah klik bivariate, silahkan teman-teman, ini kan sudah, silahkan copy semua, CTRL-A, bukan blok semua ya. Blok semua, CTRL-A. Setelah itu klik panah ini biar
item-item ini masuk di variables. Kalau sudah, pastikan bahwa yang tercentang itu adalah person, totaled, terus flag significant correlation. Kalau sudah, silahkan langsung klik OK. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Untuk melihat hasil seperti di penjelasan materi tadi, untuk menentukan bahwa item kita valid atau enggak, itu kita harus melihat hasil dari setiap item. Melihatnya di bagian yang skor total. Ini ada tulisan skor total. Nah, di bawahnya terus di urutan person correlation. Personnya di sini ya. Terus di bagian sininya. Oh, ternyata hasilnya 0,841. Sebenarnya hasil ini sama yang bawah itu sama ya. Item soal 1 itu di sini, terus 1 itu turun ke bawah itu sama hasilnya sama. Untuk menentukan kriteria keberhasilan, yaitu dengan membandingkan skor atau R, ya nyebutnya itu R hitung ini dengan R tabel atau R ketetapan dalam statistik. R acuan dalam menentukan sebuah keputusan suatu uji valid atau tidak itu dengan menggunakan R tabel. Teman-teman bisa download di Elena, tadi sudah saya sediakan link downloadnya atau file downloadnya. Ini adalah nilai R product moment ya. Kita bandingkan dengan mencari jumlah sampel yaitu 30 ya, 30 dengan signifikansi atau degree of freedom kalau bahasa Inggrisnya ya. Tapi sering nyebutnya kalau kita taraf signifikansi 5% karena keilmuan sosial menggunakan 5%. Ya, yang lebih sering dalam menguji tingkat kepercayaan itu dengan nilai statistik R atau R tabel sebesar 0,361. Maka untuk menentukan keputusan bahwa item satu ini dan seterusnya itu valid atau enggak, membandingkan skor yang diperoleh dengan R tabel tadi. Oh, ternyata ini hasilnya 0,81. R tabelnya 0,361, maka nilainya lebih besar dari nilai R hitung ini lebih besar daripada R tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa item soal yang pertama valid. Begitupun soal-soal yang selanjutnya juga dibandingkan satu per satu. Nah, cara lain untuk menentukan keputusan apakah item soal ini valid atau enggak itu juga bisa dengan melihat nilai signifikansi totaled ini. Ini pasti ketika nilai R hitung ini lebih besar daripada R tabel, ini signifikansinya pasti di bawah 0,05. Atau bisa dikatakan ketika nilai signifikansi ini di bawah 0,05, maka item soal ini adalah valid. Cara lain yaitu dengan melihat ini tanda kalau titik bintang atau bintangnya 2 ini menandakan bahwa ketika kita menggunakan signifikansi 0,01 ketika hasilnya ini ada bintang 2 maka untuk hasil keputusan kita menggunakan signifikansi 0,01 maka ini valid. Berarti kita harus melihat R tabel yang 0,01 atau 1%. Oh, harus lebih besar dari 4,63. Nah, di sini 0,463 pasti valid. Ini menandakan ketika ada bintangnya itu berarti valid sebenarnya. Bintang 1 itu berarti kita menggunakan kriteria 0,05 itu pasti valid kalau ada bintangnya 1. Tapi untuk mempertegas hasil pengujian di penyajian hasil riset itu lebih sahihnya, lebih bagusnya kita menyajikan nilai R-nya ya dengan cara membandingkan. Oke, yang kedua yaitu langkah analisis ya, langkah analisis bagaimana kita mengujikan uji validitas menggunakan correlated item total correlation. Sekaligus ini uji reliabilitas. Langkah-langkahnya yaitu ini tetap data yang sudah terinputkan di SPSS ini tetap langkah-langkahnya yaitu klik analyze,
terus setelah itu scale, ini nggak usah diklik ya, tinggal diarahin ke scale, nanti otomatis dia akan memunculkan lembar opsi di kanannya. Langsung klik reliability, analyze. Setelah klik, silahkan seperti yang tadi, di blok semua, terus dimasukkan di items. Hanya saja yang membedakan, seperti di PowerPoint yang saya jelaskan tadi, bahwa correlated item total correlation itu tidak menyertakan skor totalnya. Jadi skor total ini silahkan diklik, dipastikan sudah diklik, klik satu kali ya, terus diklik panahnya, biar dia balik lagi ke bagian sini, nggak masuk di items. Jadi lebih tepatnya di sini kita tidak menyertakan skor totalnya dalam pengujian validitas menggunakan correlated item total correlation sekaligus uji reliabilitas. Kalau sudah masuk, dipastikan sudah masuk di item semua, silahkan klik statistik. Nanti akan muncul lembar kerja seperti ini. Kalau sudah muncul, silahkan klik ya di bagian kotaknya, itu di bagian items, terus scale if item deleted, setelah itu correlation. Baru setelah itu silahkan klik continue. Nah, kalau sudah continue, baru silahkan klik OK. Nanti akan muncul hasil atau outputnya seperti ini. Output seperti ini, hasilnya itu di bagian sini. Untuk hasil uji validitas correlated item total correlation. Sedangkan hasil uji reliabilitas itu munculnya di sini, reliability statistik. Untuk mengambil keputusan suatu item ini, item soal ini valid atau enggak dengan menggunakan correlated item total correlation, itu juga sama dengan membandingkan nilai yang kita peroleh, ya, nilai ini dengan nilai R tabel tara signifikansi 0,05 dengan jumlah responden itu 30 hasil R tabelnya ini. Kita bandingkan, oke, ternyata keseluruhan itemnya lebih besar daripada R tabel dengan jumlah dengan nilai yaitu 0,361. Maka dapat disimbolkan bahwa keseluruhan item pada variabel budaya organisasi ini valid atau dapat digunakan untuk mengukur variabel budaya organisasi. Untuk lebih mudah, biasanya untuk menyajikan saya itu menggunakan Excel dalam penyajiannya. Sebentar ya. Oke, langsung di copy ya. Ini hasil output ini bisa di copy terus dimasukkan ke Excel atau ke Word. Ini bisa. Oke, ini silahkan di copy. Ini saya contohkan ya, ini saya kopikan. Copy, coba saya masukkan ke Excel. Ini saya hapus dulu. Ini bisa diperindah dengan kreasi teman-teman untuk menyajikan data kita agar lebih rapi. Ini output produk momen ya, saya kodingkan PR. Langsung dipastekan CTRL-V, langsung bisa. Terus di bagian sebelahnya itu correlated item total correlation atau CITC ya, saya nyingkatnya. Oke, sudah saya kopikan dulu dari outputnya. Scroll ke bawah, terus ini saja yang di copy, terus saya masukkan di Excel. Ini sebelahnya
uji reliabilitasnya. Oke, silahkan dikopikan. Kalau ngopi dari output ini lebih mudahnya kita menggunakan klik dulu ya. Ini kan belum ada tanda garisnya, silahkan diklik dulu. Kalau sudah gini silahkan diklik kanan, terus copy langsung dipastekan ke Excel. Kalau enggak ke Word juga bisa. Nah, dalam uji reliabilitas, kriteria penentuan keberhasilannya dengan melihat nilai Cronbach's alpha yang ada di sini. Yang ada di sini, di Cronbach alpha ini. Di Cronbach alpha ini. Nilainya itu dibandingkan, ketika nilainya ini lebih dari 0,6, maka reliable. Atau dapat dikatakan bahwa soal ini konsisten untuk diujikan dimanapun tempatnya dengan kriteria responden yang mungkin atau hampir sama. Atau dapat dipercaya instrumennya. Oke ya, dengan membandingkan nilai ini, uji reliabilitas. Oke, untuk langkah-langkah pengujian saya kira cukup ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan di forum diskusi atau tanya melalui WhatsApp secara langsung juga bisa. Saya kira itu saja. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.